Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat menjumpai saudara kembali lewat program Sisi Siraman Rohani Singkat pada hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya akan berbicara tentang gratifikasi. Wow, mungkin kita sudah pernah mendengar istilah ini ya di negara kita ini, karena pemerintah sudah membuat aturan atau peraturan tentang gratifikasi ini, bahwa orang yang melakukan gratifikasi akan dipidanakan ya. Oleh karena itu saudaraku, saya akan mendasari firman Tuhan kita hari ini tentang gratifikasi di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-8. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8 berbunyi demikian, "Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, apa itu gratifikasi? Gratifikasi adalah suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk mencapai tujuannya dengan melakukan cara-cara yang tidak benar, seperti memberikan sesuatu atau memberikan hadiah, baik itu berupa uang maupun berupa barang. Itulah yang dinamakan gratifikasi, atau sama boleh kita sebut dengan suap ya. Saudaraku, hal ini suap sendiri atau gratifikasi itu tidak dibenarkan di dalam firman Tuhan sendiri, seperti yang kita baca tadi di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8. Nah, saudaraku, mengapa kita membahas hal ini? Ya, gratifikasi ini atau suap ini sama dengan korupsi, saudara. Korupsi itu adalah sebuah kejahatan. Ya, mengapa masih banyak orang yang melakukan korupsi? Ya, kalau kita melihat, kita sering mendengar beberapa waktu ini tentang banyak orang yang melakukan korupsi di negara kita ini. Nah, tidak lain tidak bukan itu karena mereka cinta uang. Saya sempat membahas di video yang sebelumnya tentang cinta uang ya. Oleh karena itu saudaraku, kita akan membahas hari ini gratifikasi dalam pandangan iman Kristen. Bagaimana iman Kristen sendiri memandang tentang gratifikasi ini? Seperti hal yang sudah kita baca tadi ya di dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-8. Nah, saudaraku, kalau kita membaca juga di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan, "Sebab Tuhan Allahmu Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap." Ya, kita melihat sendiri bahwa Tuhan sendiri anti suap. Ya, Tuhan tidak suka dengan suap itu sendiri. Nah, kalau kita membaca di dalam Ulangan pasal 16 ayat yang ke-19 juga dikatakan, "Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu, dan janganlah menerima suap, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang yang benar." Dengan kata lain boleh dikatakan bahwa kalau orang yang melakukan gratifikasi ini itu biasanya orang yang benar bisa menjadi salah, orang yang salah bisa menjadi benar. Orang yang seharusnya melakukan prosedur yang benar bisa saja melakukan prosedur yang tidak benar. Ya, saudaraku, jelas sekali firman Tuhan melarang kita untuk melakukan gratifikasi. Ya, kenapa? Karena gratifikasi sendiri sifatnya itu menguntungkan pihak tertentu dan merugikan pihak yang lainnya. Ya, tentu saja pasti ada yang diuntungkan, pasti juga ada yang dirugikan dalam hal ini. Dan selain itu juga gratifikasi itu sama juga halnya dengan penyakit. Penyakit yang boleh dikatakan tidak selaras dengan ajaran atau pengajaran firman Tuhan. Itu sebabnya gratifikasi dilarang. Terlebih lagi saudara, seperti yang kita baca tadi di dalam Ulangan pasal yang ke-10 ayat yang ke-17, Tuhan sendiri tidak suka dengan suap. Tuhan menolak suap. Ya, dikatakan tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Artinya Tuhan tidak mau dengan hal-hal yang seperti ini. Nah, tetapi kalau kita melihat firman Tuhan sudah jelas mengatakan demikian.
Nah, sebagai orang percaya kita mungkin sudah sering mendengar tentang firman Tuhan bahwa jangan melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, jangan melakukan kejahatan. Tapi mengapa masih terjadi gratifikasi? Bahkan tidak sedikit anak-anak Tuhan juga yang terjerat di dalam kasus-kasus seperti ini. Nah, apa yang menyebabkan? Saya melihat dengan situasi seperti ini ada dua hal yang mungkin bisa saya bagikan bagi kita. Mengapa masih ada orang yang melakukan gratifikasi? Yang pertama, yang dominan yang saya lihat adalah karena gaya hidup. Gaya hidup yang boleh dikatakan hedonis ya, atau kebiasaan yang terjadi di sebuah lingkungan kita. Nah, mungkin dari kecil sudah dibiasakan melakukan hal-hal yang seperti itu, atau lingkungannya melakukan suap menyuap atau melakukan gratifikasi ini, sehingga ini membudaya. Ketika dia besar membudaya, kemudian menjadi sesuatu hal yang biasa saja. Jadi tidak merupakan sesuatu yang wow, tetapi ya biasa. Kita sudah biasa melakukan gratifikasi ini, ya seperti itu. Jadi karena gaya hidup. Ya, yang kedua yang saya lihat di sini adalah ingin cepat kaya. Siapa sih orang yang tidak suka kaya, punya uang banyak? Oh, tentunya kita semua senang. Ya, punya uang banyak, menjadi kaya raya, kita semua senang. Tetapi jika dilakukan dengan cara-cara yang salah, apalagi gratifikasi, ini juga merupakan suatu hal yang keliru. Jadi, alasan orang melakukan ini karena mereka ingin cepat kaya. Ya, cepat ingin punya uang yang melakukan sesuatu yang salah, ya. Menghalalkan segala cara. Karena apa? Karena akarnya adalah cinta akan uang. Saya juga membahas beberapa waktu yang lalu tentang cinta uang di video sebelumnya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena kecintaan kita akan uang, ingin cepat kaya, maka segala cara dihalalkan. Segala cara dilakukan untuk cepat mendapatkan uang yang dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, jadi berusaha mencari peluang-peluang bagaimana caranya bisa menjadi kaya raya dengan sekejap. Nah, jadi ini alasan mengapa terjadi gratifikasi. Ada dua alasan yang saya bagikan, gaya hidup dan ingin cepat kaya. Ya, ingin cepat kaya. Nah, saudaraku, sebagai orang percaya, firman Tuhan sudah katakan tidak boleh kita melakukan gratifikasi. Kita dilarang, janganlah ada padamu. Katakan di dalam Ulangan pasal 23 ayat yang ke-8 tadi. Suap jangan ada padamu. Nah, bagaimana cara kita ketika kita menghadapi situasi seperti itu? Kita tidak bisa pungkiri bahwa keadaan-keadaan seperti itu bisa saja ada di sekitar kita. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Sebagai orang percaya yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita. Apa artinya? Bahwa kita harus yakin bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu di dalam hidup kita. Tuhan adalah sumber segala berkat bagi hidup kita. Kita harus yakini itu. Lalu kita percayai janji Tuhan terjadi atas hidup kita. Janjinya ya dan amin akan digenapi bagi kita. Kita harus yakini di dalam iman kita dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana caranya kita menguatkan iman kita? Dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan oleh firman Kristus. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi saudaraku, bagaimana cara kita menguatkan iman kita setiap hari? Mari belajar dari firman Tuhan. Belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita tekun di dalam membaca firman Tuhan, di dalam mendengar firman Tuhan, yang akan membangkitkan iman kita di dalam hidup kita. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, belajarlah dari firman Tuhan. Tekunlah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jangan meninggalkan jam-jam ibadah kita. Jangan meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita mempunyai waktu bersekutu dengan Tuhan, bersekutulah dengan Tuhan. Jangan pernah tinggalkan
persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita meninggalkan persekutuan kita dengan Tuhan, maka cobaan akan banyak sekali terjadi di dalam hidup kita. Mari kuatkan iman kita, sehingga ketika cobaan datang di dalam hidup kita, ketika tantangan hadir dalam kehidupan kita, kita bisa dikuatkan. Kita bisa tahu bahwa ini rencana Tuhan bagi kita. Kita bisa melakukan hal-hal yang baik di mata Tuhan lewat firman-Nya yang kita dengar setiap hari. Ini yang pertama. Cara yang kedua supaya kita bisa menghindarkan diri kita dari situasi atau keadaan gratifikasi ini. Yang kedua adalah tempatkan Tuhan sebagai yang utama. Tempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita. Ya, saudaraku, Tuhan adalah satu-satunya di dalam hidup kita. Biarkan Dia berotoritas atas hidup kita. Sehingga kita yakini bahwa kita adalah milik Allah, maka Allah akan mengontrol hidup kita, maka Allah akan memimpin hidup kita. Biarkan Dia yang memimpin hidup kita. Dalam Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37 dikatakan demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu berarti tempatkan Tuhan sebagai yang utama. Bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi, mencintai Tuhan lebih dari segalanya. Mari tempatkan Tuhan yang utama dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti kita menghormati Tuhan. Kita tidak mau melukai hati Tuhan. Justru kita akan taat kepada firman-Nya. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman-Nya, suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, tegas firman Tuhan katakan bahwa jangan kita melakukan hal ini. Tempatkan Tuhan sebagai yang utama di hidup kita. Tuhan akan melakukan karya yang luar biasa bagi kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari hindarkan diri kita dari jerat gratifikasi. Kuatkan iman kita, tempatkan Tuhan sebagai yang utama di dalam hidup kita. Itu sebabnya saudaraku, mari kita lakukan apa yang Tuhan mau, yang berkenan kepadanya. Kiranya firman ini memberkati kita, menolong kita dalam menghadapi situasi, keadaan seperti terjadi gratifikasi. Mari kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Ingatlah firman Tuhan ini, kuatkan dan teguhkanlah hati kita, serta tempatkan Tuhan sebagai yang utama di hidup kita. Tuhan sumber berkat bagi kita. Kiranya firman ini memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.